Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizatus Sa'adah, NIM 204115030030067. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 3. Di sini saya akan menjawab soal pengauditan 1. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Gambarlah hubungan di antara risiko-risiko tersebut. Nah, yang dimaksud dengan risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian inter yang terkait. Untuk risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur struktur pengendalian interperusahaan. Risiko deteksi merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi tergantung atas penerapan auditor terhadap risiko audit, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Untuk hubungannya, yaitu semakin tinggi risiko bawaan dan atau risiko pengendalian, semakin rendah risiko deteksi tersebut. Soal nomor 2 yaitu sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan imbalan jasa profesional. Kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan lowballing. Hal-hal yang harus dipertimbangkan saat menentukan imbalan jasa profesional audit adalah yang pertama yaitu keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Untuk yang kedua, tingkat pelatihan dan pengalaman dari pihak-pihak yang terlibat saat melakukan jasa profesional. Dan yang ketiga, waktu yang diperlukan. Untuk yang keempat yaitu besarnya tanggung jawab saat melakukan jasa-jasa audit. Lowballing adalah auditor menetapkan audit fee atau harga auditor yang lebih rendah ketika klien pertama kali mendaftar yang bertujuan untuk mendapatkan klien yang lebih banyak. Kegiatan ini bukan merupakan tindakan yang tidak etis, namun mungkin terdapat sejumlah ancaman terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dasar yang timbul dari besarnya tingkat imbalan jasa yang ditawarkan. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi atas kompetensi dan sikap kehati-hatian yang profesional muncul jika imbalan jasa yang ditawarkan begitu rendah, sehingga mungkin sulit bagi akuntan profesional untuk melakukan penugasan berdasarkan standar teknis dan profesional yang berlaku pada tingkat harga tertentu. Soal nomor 3 yaitu mengapa kode etik profesi akuntan atau kode etik akuntan Indonesia publik itu diperlukan, baik untuk akuntan publik atau akuntan internal. Karena untuk meningkatkan profesi akuntan publik Indonesia, terutama dalam meningkatkan kompetensi, kualitas, daya saing, dan profesionalisme akuntan publik, sehingga profesi akuntan publik di Indonesia dapat selalu mengikuti dan memenuhi tuntunan perkembangan zaman. Dan sebagai akuntan, kita adalah personel kunci yang mengakses informasi keuangan individu dan entitas. Kekuatan tersebut juga melibatkan potensi dan kemungkinan penyalahgunaan informasi atau manipulasi angka untuk meningkatkan persepsi perusahaan atau meningkatkan manajemen laba.